tahun depan, siapa partai tahun depan, gunakan track record lewat jejak digitalnya. Zaman saya nyoblos cuma ada baliho, cuma ada spanduk, ya, yang wajahnya tidak sesuai kenyataan. Ya. Tapi kalau dengan jejak digital itu, yang saya inginkan jangan sampai golput, ya, jangan sampai Anda merasa tidak percaya dengan demokrasi. Ini sudah takdirnya kita berjanji memutuskannya itu dengan demokrasi. Arab Saudi tidak ada demokrasi, Cina tidak ada demokrasi, tapi tujuan berbangsa bernegara sama, kesejahteraan. Tapi jangan sampai kesejahteraan tadi merusak sebuah ekosistem lain yang harus dihargai, yang namanya lingkungan. Terakhir, buat Mbaknya, Sungai Citarum terpanjang se-Jawa Barat, 2017 dijuluki the dirtiest, the most polluted river in the world. Saya dikasih waktu 7 tahun oleh Pak Jokowi untuk membereskan Sungai Citarum. Dan dalam waktu kurang dari 4 tahun, dari heavy polluted Citarum sekarang sudah lightly polluted. Ikan-ikan endemik sudah hadir lagi, anak kampung sudah berenang lagi, dan sudah 42 kasus kami bawa ke pengadilan. Apa jawabannya? Kuncinya political will. The most expensive things coming from a leader is political will, adik-adik. Pilih, oh dia kayak kampanye, pilih pemimpin, ini nggak nyebut nama, pilih pemimpin yang punya kemauan, kira-kira lah ya. The most expensive thing is political will. Nggak ada kemauan, dia bisa pencitraan selama 5 tahun menunggu dipilih lagi atau pilih. Nah kuncinya tadi track recordnya diperhatikan. Jadi sungai-sungai di Jawa Barat melalui Pentahelix, Mbak, ABCGM, Akademisi Bisnis Komunitas Development Media, berhasil sekarang menjadi sungai yang tidak kotor lagi, dan saya diberi penghargaan oleh COP26 presentasi di Glasgow terkait kemajuan dari sungai terkotor menjadi bersih. Apa yang dihargai PBB, adik-adik? Bukan teknologinya, bukan cara bersihnya, tapi apa? Gotong royongnya. Dia bilang, kok bisa di dunia ada tentara ngecor pipa dari pabrik yang melanggar buang sampah dan buang polusi ke sungai? Hanya ada di Indonesia, ya. Karena biasanya pabrik itu bawa preman, premannya nakut-nakutin Satpol PP. Sekarang kalau jawab pakai tentara, maka nggak ada masalah. Yang penting semua cinta Indonesia dan gotong royong. Istilah kerennya kolaborasi Pentahelix adalah kekuatan kita. Jadi gotong royong itu penting. Kami pemerintah, masyarakat adat, aktivis dan semuanya harus atas nama cinta bumi dan cinta Indonesia kita cari kompromi. Ingat adik-adik, hidup itu kompromi. Tidak bisa semua kekeh, ya bahasa Sundanya, dengan sikapnya tetap harus ada kompromi. Ekonomi harus kompromi, lingkungan kadang-kadang harus kompromi. Ketemu di tengah-tengah yang dianggap adil. Hidup paling susah adalah adil. Pemimpin yang tidak adil masuk neraka duluan. Pemimpin yang adil juga masuk surga duluan. Doakan saya masuk surga duluan. Amin. Tapi tidak sekarang. Oke. Thank you Pak Kamil. Oke, kita akan ada pertanyaan lagi. Dan ini bisa pertanyaan bisa ditujukan kepada usia yang lain. Silakan Mbak Egi. Perkenalkan, nama saya Ara Kusuma dari Yayasan Ashoka Indonesia. Saya ingin bertanya ke Ibu Ruka, Pak Zenzi, dan juga Mbak Karoliza. Sebagai seorang anak muda yang lahir dan juga sebagian besar hidup di wilayah urban, seolah-olah hutan dan juga masyarakat adat itu terkesan jauh begitu. Nah, bagaimana kita juga bisa, karena judulnya gotong royong, tentunya setiap orang perlu berperan di sini. Bagaimana kita juga bisa berperan untuk mendukung teman-teman di masyarakat adat dan juga kelestarian dari hutan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Lalu yang di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspasari Handayani Payung. Saya dari Penda Bulu. Saya mau nanya sama para panelisnya. Jadi sebenarnya kan saya nggak terlalu paham tentang iklim, tapi yang saya pernah dengar dari pembicara juga, kalau misalnya contohnya nih Mas Raffi Ahmad, itu kan dia pergi ke Bali aja pakai jet. Nah itu katanya udah mengeluarkan banyak karbon gitu kan. Misalnya satu dia pergi ke Bali aja itu bisa 1000 mobil gitu sehari gitu ibaratnya hitungannya. Nah saya ngerasa pemerintah ini lebih kayak hukum gitu, condong ke bawah tapi tajam ke bawah, pukul ke atas gitu. Jadi kayak kita dikasih tahu, tapi apakah bagian pengusaha yang malah banyak menghabiskan menghabiskan
energi itu apakah dikasih edukasi juga gitu. Terima kasih. Terima kasih. Lalu ada the gentleman on the left. Oke, perkenalkan nama saya Rizky ya. Sebelumnya saya dari Sukabumi, mungkin akan bertanya kepada para finalis, mungkin ditujukan ini lebih tadi pada adat atau mungkin budaya, yang mana adat sama budaya ini emang satu kultur ya, emang budaya yang bisa dipisahkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita bisa lihat mungkin di Indonesia ini untuk budaya ini mungkin udah mulai ditinggalkan, yang mana karena adanya pertumbuhan teknologi yang makin tinggi gitu. Nah, saya ingin meminta pendapat dari para finalis untuk menanggapi hal tersebut itu sebagaimana sih. Kalau saya sendiri, saya punya rekomendasi nih terkait hal tersebut, yang mana kan ini makin maraknya teknologi juga, yang mana saya ingin adanya mungkin rumah budaya. Rumah budaya ini berada mungkin pada Bisa dipersingkat. ya, mungkin saya ingin adanya rumah budaya, yang saya minta pendapat juga, yang ada mungkin di setiap desa atau mungkin setiap kota, mungkin kalau besar setiap desa lah, yang mana rumah budaya ini jadi wadah bagi para pemuda atau mungkin mahasiswa untuk saling bertukar pikiran sama terkait mengurangi apa yang namanya iklim ini gitu. Yang mungkin saya ingin ada wadah aja gitu, mungkin minta pendapatnya dari kalian juga. Terima kasih. Terima kasih. Dan one last question from the right. Silahkan Mbak. Ya. Mbaknya bisa langsung? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pembicara. Perkenalkan, nama saya Eko Fajar Setiawan dari Aksi Taruh Indonesia, bergiat di Jawa Barat. Alhamdulillah ini ketemu Paku meskipun sulit, awal selalu dibunuh. Begini Pak, ini saya izin nanya ke Ibu Ruka, Pak JJ, dan mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Gubernur. Kami ini sedang berkegiatan, sudah 1 tahun ini melakukan gerakan reklamasi pasca tambang di Jawa Barat. Dan ada satu inisiasi bagus dari masyarakat desa. Di sana ada di Kuningan, itu sudah melakukan revegetasi pasca tambang seluas 100 hektar. Tapi ya mungkin nanti minta dijawab juga oleh Kang Emil. Tapi kenapa izin WIU itu masih bisa diloloskan, padahal sudah ada inisiatif dan komitmen dari masyarakat di sana untuk melakukan reklamasi dan moratorium pasca tambang. Dan yang kedua Pak JJ, sebetulnya begini Pak, kendala dari reklamasi itu adalah persoalan kemauan pihak pengusaha yang memiliki IUP. Mereka tidak mau melakukan reklamasi karena masih ada cadangan mineral di sana. Bagaimana kita sebagai pabrik atau LSM bisa berpartisipasi untuk gerakan reklamasi pasca tambang, dan bagaimana kita bisa mengakses datanya itu Pak? Data eksperimen itu sampai hari ini di ESDM pun sulit untuk didapatkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah banyak sekali pertanyaannya dan aspirasinya sebenarnya. Jadi saya akan memberikan waktu kepada para panelis masing-masing 2-3 menit untuk menanggapi, karena sebenarnya kita hanya sisa 5 menit lagi sampai sesi ini berakhir. Silakan Ibu Ruka duluan, baru Bang Senzi dan Kak Lisa. Ya, mungkin saya akan menjawab bagian luar dan tidak semua pertanyaan saya tidak jawabannya ya. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana mendukung masyarakat adat. Pertama ada menjadi menurut saya persoalan kita yang paling mendasar itu adalah di urusan nilai dan cara pandang. Dan banyak sekali perubahan nilai dan cara pandang ini karena bahasa. Dan kalau teman-teman masih ingin menjaga cara pandang, world view, perception, segala macam, teruslah menggunakan bahasa leluhur masing-masing. Saya agak khawatir nih sebenarnya, memang bagus, kita perlu menggunakan bahasa-bahasa asing untuk kemajuan, untuk pergaulan. Tapi itu jangan menjadi bahasa sehari-hari, karena persepsi Anda, tindakan Anda, sikap Anda akan ditentukan oleh bahasa. Jadi cintailah bahasa daerah sendiri. Saya pikir itu penting. Kemudian di Aman itu kami punya program namanya Sobat Masyarakat Adat. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan, bisa adopsi pohon, bisa kalau mau jalan-jalan ke kampung, kalau mau menjadi pengajar di sekolah atau mau belajar di rumah Aman, mau jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Ikut kampanye, kadang-kadang kita perlu mobilisasi lawan-relawan untuk datang ke Senayan itu megang yang putih Senayan, karena yang kalau putih ya? mau mendatangkan masyarakat adat dari Jawa Barat saja datangkan 1.000 orang itu udah miliaran gitu, perlu
Hopefully in English. I'll try to moderate slowly so everybody can understand. So we're going to start with our first question. And my question today is for you, Professor Watanabe. So I'm wondering, what do you think are the best and most adaptable decarbonization technologies for Indonesia, considering our unique landscapes? Thank you very much. First of all, I'm not sure today I'm dressed properly. I'm sorry, just formal. But Indonesia, I'm Japanese obviously, but we all live in the region with some of the strongest economic growth of the world. But there are downsides of it. Of course, our economies, Indonesian economies expand, but so do our needs, energy needs, which resulted in increased emissions. In Indonesia, previous panelists already discussed, but almost 87% of energy mix coming from using fossil fuel. 60% are coming from coal-fired power plants. That's a reality, and Indonesia has a long way to go toward achieving net zero. But fortunately, Indonesia has abundant renewable energy resources, solar, wind, geothermal. But shifting to the renewables requires a huge investment, and it takes time. We must, so of course, advances are being made on different fronts, on all fronts, but we must start reducing emissions now, as soon as possible, now. There are many promising transition technologies. First is, of course, for example, from coal to natural gas, and waste to energy, and leak detection for emission reduction. That is number one, sort of early decarbonization transition technology. That's the first category of technology. Number two is partial emission reduction technology, like co-combustion, mixing coal with biomass, and ammonia, mixing gas with hydrogen. We also suggest electrification in gas production. That's the second category of transition technology. Lastly, sort of deep decarbonization transition technology, which can happen at any point in this country toward a net zero pathway. This includes CCUS, carbon capture utilization and storage, blue hydrogen, ammonia production, also development of smart cities, and the implementation of circular economy practices and social models. It is our belief that a comprehensive and phased approach will enable Indonesia and us to navigate the complexity of decarbonization goal effectively. Thank you very much. Thank you, Professor. So from Professor Watanabe, we learned that Indonesia still needs to develop economically, and our energy mix still consists of 60% of coal, and so we have a long way to go to shift to renewables. And shifting to renewables needs a lot of investment, also a lot of time. And some of the technologies that Professor Watanabe says that would help Indonesia to achieve decarbonization quickly would include like
a combination of still using coal, like mixing coal with biomass or ammonia and hydrogen. There's also CCUS, green hydrogen, and also developing smart cities. And so that's really interesting, Professor, because yeah, many experts, I'm not an expert by the way, so many experts have argued that such technologies are unproven and have actually warned against encouraging governments to become over-reliant on such technologies. But I'm going to go to the expert, which is Ibu Chitra. If I could go to you first, Ibu Chitra, and ask you what your thoughts are, which technologies and approaches are more inclusive, but not only that, easily deployable and therefore easily accessible in Indonesia. All right, thank you, Mbak Rini. First of all, hello. Before answering the question, I have a confession to make. So usually my partner picks my clothes because I have zero fashion sense. And today he suggested that I should wear something that's more formal to respect all the panels here, but I choose this t-shirt because I want to make a statement. So we in ISR believes that we can achieve zero, not net zero, zero emission by 2050. And then we have to have stronger calls on that. Techno-economically, we can achieve zero emission by 2050. Of course, with a lot of requirements and thoughts and planning, and of course help from numerous stakeholders, not only the government, private sector, CSOs, but also everyone in this room today to make the call and demand that we can have that target. So, zero emission 2050, please remember that. And to answer your questions about what type of technology that Indonesia can employ to achieve this target, I have to state that Indonesia's energy transition right now is not a true transition. It's more of energy addition rather than energy transition, because we have yet to retire coal power plants. We have yet to make a lot of renewables coming to shift from that fossil fuel-based energy system. So we need to think more in an ambitious way and employ a lot of technological advance. As the high school student mentioned previously, they want something that's really fast. They're also of digital and technological advances that we can always use to make the energy transition faster. And based on our calculation, if we want to get the zero emission by 2050, we can always employ the plentiful solar energy that we have, coupled with storage, coupled with grid integration between our Egypt countries, and also to promote more decentralized energy system. Because that's energy transition is all about. It's no longer one big power plant somewhere, but it's more smaller power plants run by the community, run by smaller companies, run by cooperatives even, so that we can finally fulfill the energy access needed by Indonesian with clean energy sources, decentralized one, solar energy, mini, micro hydro, maybe some big geothermal as well. But we believe that Indonesia have all the resources, and with all the helps and cooperation that we can get, we can achieve zero emission by 2050. Thank you, Ibu Chitra. Yeah, I think that's a really important. That's a really important point. Indonesia have a lot of energy sources that are renewables. One of which is solar. Of course, we don't need to be a scientist to know that. We just need to step outside and feel the sun. But yeah, before I go to the next question, maybe if Professor Watanabe, do you want to respond to Ibu Chitra? Yeah, I think we must have a whole solution on the table, and of course, different technology and different development stages, and some technology are unproven and maybe costly, but now I mean deployment is actually happening. So government and investors and companies and
coming together. And Gak muat, langsung putar balik. Tinggi ya, tinggi anjir. Wajah tentara dia dulu. Dia kalau niat bisa jadi jenderal loh. Yakin? Iya. Oh nggak salah ya. Terus tahu info gue gitu. Julio udah masuk ya? Siapa? Julio. Udah. Sini aja ya. Iya langsung aja mas. Oke. Itu yang sebelahnya Pak AHY siapa? Sebelahnya Pak AHY siapa? Bimare. Apa? Bimare. Bimar ya itu. Oh gitu ya? Ah itu tuh. Siap sih. Jadi banget ya. Ada pasti biasa gitu ya. Nyampe. Oh baru. Oh Madonna ya. Belakang gue.
dia harus Nanti gak ada jaga kandang. Ngantar aja kemarin. Ngantar aja. Oh iya. Saya ngambil pas ketahuan. Mari, Pak. Ya, berikan. Sama. Jadi nanti tektokan. Sekali ya. Oke. Oh, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Bapak Airlangga Hartarto, ya. Dan biasa kita kasih tepuk tangan juga ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang akan hadir di atas panggung ini. Sekali lagi teman-teman, sebelum kita akan mengundang moderator kita yang tercinta pastinya ya, jangan lupa bagikan keseruan hari ini ke media sosial kalian, Instagram, Twitter, Facebook. Jangan lupa tag ke medsosnya dari FPCI NDO, hashtagnya jangan lupa teman-teman INZS 2023. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya tahu semuanya antusias dan gak sabar untuk melihat tokoh-tokoh bangsa di atas panggung sini. Dan kita sambut bersama, inilah dia pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dr. Dina Patijah. Kayak siapa ya? Dibagiin baju Ika serasa Ika sama kayak mereka. Paku pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Actually, wabarakatuh. our foreign ambassadors here, or diplomats, raise your hands. I see Ambassador of Turkey and Ukraine. Look, you gotta report it to Vasil. When I mention Ukraine, everybody starts clapping, right? So, but have you seen any event in your life where you come in at 9 a.m., you see the room full of thousands of people sitting on the floor, and by 5 p.m., they're still here? Gak ada nih, di Batam gak ada, right? Tapi, look, it's free kan masuk ke sini kan, right? Did anyone tell you to come here? No, you come here on your own, ya kan? Karena apa? Kalian semua peduli mengenai masalah perubahan iklim, right? Perubahan iklim yang bikin juga, seperti saya katakan di awal tadi, bukan bangsa Indonesia yang mulai, ya kan? Ini dimulai di dunia barat, ya. Tapi solusinya nggak bisa kita bilang, barat kamu selesain aja. Kalau barat menolkan emisi mereka, besok, percayalah, masalah perubahan iklim masih akan tetap menghantui kita. Jadi solusinya harus dihitung bersama-sama, ya. Jadi kalau kita menghemat emisi, taruhlah berapa juta ton, secara global berarti dunia menghemat berapa juta ton yang dihemat oleh Indonesia. Tapi kalau kita menambah emisi, ya 100 juta ton atau apa, berarti apa? Dunia juga menambah emisi yang 100 juta ton. Jadi apa? Semua ini jadi pikulan kita bersama nih. Ya kan nggak bisa emisi hanya di Indonesia aja, atau di Amerika aja, atau di Tiongkok aja. Right? Jadi ini benar-benar saya sebagai diplomat, mantan diplomat yang udah 28 tahun, habis itu pensiun, nggak pernah melihat ada isu yang seperti ini. Ya, isu yang benar-benar unik, masalahnya unik, solusinya unik, ya, dan how do we get there juga sangat unik, right? Nah, jadi saya ingin tanya, kan tadi saya bilang siapa yang peduli dengan perubahan iklim, ya. Sekarang saya mau nanya,
apakah penting bagi para pemimpin Indonesia yang nanti akan melakukan kontestasi politik tahun 2024, siapapun dia dan di level apapun, apakah presiden, apakah lokal, ya, untuk mempunyai visi dan pandangan mengenai iklim. Siapa yang merasa penting? Angkat tangan. Oke. Ada satu yang nggak angkat tangan tapi dia lagi tidur kayaknya. Alright. Good. Nah, kedua, does that mean nanti kalau Anda memilih 2024, ya, ini ada ketua KPU juga Pak Ansari kemarin saya ketemu, berarti bahwa kita juga harus tahu posisinya mengenai berbagai hal, termasuk mengenai perubahan iklim. Apakah benar atau tidak? Benar. Oke, good. Ambisi FPCI hanya satu hari ini. Sorry. Ada beberapa tapi satu yang terpenting, yaitu kita ingin membangunkan wawasan masyarakat mengenai perubahan iklim, dan kita juga ingin agar para pemimpin kita semuanya itu mempunyai posisi yang bisa kita cek dan verifikasi mengenai iklim. Ya, nggak bisa dia bilang, aduh saya nggak paham, atau dia bilang, aduh saya bodoh, nggak mungkin. Dulu bisa, 2019 bisa, 2014 bisa, sebelumnya nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Nah, jadi salah satu tujuan kita di sini adalah kita ingin agar semua orang yang mempunyai ambisi politik untuk mempunyai pandangan iklim. Ya, jadi alhamdulillah hal itu sebagian besar tercapai. Setelah ini kita akan mendengar pandangan dari Pak Ganjar. Tepuk tangan. Setelah itu kita akan mendengar pandangan, dan ini online ya, mohon maaf, dari Pak Anies Baswedan. Setelah itu saya akan mengundang Pak AHY untuk yang kebetulan hadir secara fisik, Pak Bima Arya yang walaupun tidak ikut kontestasi tapi semua orang tahu setelah 2024 nafasnya masih segar dan akan menjadi jajaran pemimpin Indonesia dalam kapasitas apapun. Dan Pak Erlangga sedang di Gedung Bung Karno karena ada acara PDIP yang besar. On the way sekarang sudah ada di mobil, jadi nanti akan masuk melalui pintu itu dan akan kita dengar juga pandangannya. Jadi ada 3 orang yang secara fisik, dan terakhir setelah mereka berembuk, satu lagi dari Pak Sandiaga Uno. Ya. Kita telah mencoba Pak Prabowo, beliau berhalangan, tapi kita sedang mencoba untuk cari rekaman video at least ya. Jadi kita masih tunggu kabarnya, tapi paling nggak kita ada dari Pak Ganjar, Pak Anies, Pak AHY, Pak Erlangga, Pak Bima Arya, dan Sandiaga Uno. Jadi membuktikan bahwa FPCI netral, ya, non politis, ya, kita merangkul semua pihak dan kita bekerja sama dengan semua kepentingan dan partai politik. Tepuk tangan. Jadi sekarang saya dengan hormat ingin mengundang sahabat saya, Bapak Ketua KPU yang kemarin saya ketemu, dan kalian harus bangga dengan beliau karena nggak pernah tidur beliau. Malam itu saya lihat ada kursi pijat, ya, kalau beliau udah capek ya duduk di sana, terus ada treadmill, ya. Beliau hidupnya hanya di kantor, ya. Ngeliat istri udah jarang, Sabtu Minggu nggak libur, kerja mungkin 18-20 jam per hari, hanya 4 jam tidur. Dan apalagi beliau ini bertanggung jawab menyelenggarakan suatu pemilu serentak yang terbesar di dunia.
Ya, siapa yang bangga tuh? Ya, di Amerika nggak begitu, di India nggak begitu, ya, tempat lain nggak begitu, right? Nah, inilah pemilu serentak terbesar di dunia, dan saya juga kemarin saya tanya, Pak, benar kan nggak mungkin kan ya ditunda lagi kan pemilu? Ya, beliau alhamdulillah bilang menurut saya tidak, Pak, karena tidak ya tepuk tangan ya, kita tidak mau menunggu ditunda. Baik, Pak, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Ketua KPU Pak Hasyim Asyari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kebakaran sampahnya nyaris sama dengan kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan pada tahun kemarin, menghasilkan 12.627 GG per tahun, serta memberikan kontribusi 9,42% emisi CO2 atau setara membakar hutan 108.825 hektar. Jika kita tambah pembakaran ini di daerah lain, tentu hasilnya sangat mengerikan. Hal itu bisa kita atasi cuma dengan gotong royong. Jangan saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Dan yang paling penting, semua hanya tentang kesadaran. Karena sebenarnya kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang, tapi sedang meminjamnya dari anak cucu kita. Terima kasih. Insya Allah acara Indonesia Net Zero Summit 2023 ini akan memberi manfaat besar untuk alam Indonesia di masa sekarang dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang hadir di Jakarta Theater. Sebenarnya saya ingin sekali pada saat excited untuk bisa ikut dalam rembuk kebangsaan untuk iklim ini. Bahkan waktu itu saya sudah sampaikan insya Allah ingin hadir. Tapi kemudian ternyata bersamaan dengan perjalanan haji, karena itu mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung secara fisik sore hari ini. Tapi izinkan saya menyampaikan beberapa poin, pemikiran, usulan, gagasan yang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik dalam diskusi di Jakarta Theater ini. Ibu, Bapak, teman-teman semua, saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah kita merasakan bahwa beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini kondisi kita di Jakarta terasa lebih panas? Kita minum lebih banyak, lebih sering dari ruang ber-AC, kalau keluar ruang makin terasa bahwa panasnya itu gak enak di kulit. Lebih sering pakai sunblock. Tapi ada isu yang lebih besar daripada sekedar mencari ruang dingin, sekedar mencari sunblock, atau bahkan skincare. Kita sedang mengalami, Indonesia sedang mengalami yang disebut dengan krisis iklim. Dan sudah saatnya kita dengan tegas menyebut kondisi saat ini bukan saja perubahan iklim atau climate change, tapi kita menyebutnya dengan krisis iklim atau climate crisis. Dampaknya tidak main-main. Banyak daerah pesisir kita yang mengalami abrasi. Tidak usah jauh-jauh. Muara Gembong, kira-kira 70 km dari tempat kita berkumpul saat ini, ada puluhan rumah yang tenggelam. Juga di Karawang, Jawa Barat, lebih dari 100 km dari sini, ada ratusan rumah di desa Semaraya yang hilang tergerus abrasi. Bahkan kalau kita bicara Nusantara, ada lebih dari 80 pulau garis depan kita yang berisiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut yang amat cepat. Jadi ini kira-kira seperti kondisi di kisah Atlantis. Pelan-pelan pulau kita seakan lenyap terkikis. Nah, dalam situasi seperti itu, kita harus tengok kembali apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Ada banyak komitmen penyelesaian krisis iklim yang sudah dibuat dan targetnya pun tinggi. Saya rasa baik kita untuk memiliki target yang tinggi.
Tapi pada saat yang bersamaan, target yang tinggi itu harus diiringi dengan kebijakan yang sejalan, yang satu sama lain itu konsisten. Karena target tinggi tanpa ada regulasi eksekusi yang tepat, lalu regulasi eksekusi satu sama lain tidak konsisten, kita akan sulit untuk bisa mencapai target-target itu. Jadi ini penting sekali untuk kita sadari bersama-sama konsistensi satu kebijakan dengan kebijakan lain. Lalu kalau kita bicara tentang climate crisis ini atau krisis iklim ini, siapa sesungguhnya yang paling merasakan dampaknya? Boleh kita menyimpulkan yang paling mengalami kesulitan di dalam menghadapi climate crisis, paling merasakan dampaknya adalah mereka yang miskin dan rentan. Tadi gambaran tentang suhu panas saja. Ya bagi mereka yang sudah cukup makmur, sudah punya tabungan yang cukup, panasnya di luar dikompensasi dengan AC nyaman di dalam rumah. Tapi bagi mereka yang kondisi ekonominya sulit, masih prasejahtera, panas itu tidak bisa dikompensasi dengan AC, tidak ada AC itu. Tidak ada kemewahan untuk bisa menghilangkan suasana panas dalam rumah. Begitu juga dengan perjalanan keluarga yang punya uang bisa pasang sunblock. Nah yang tidak punya apa? Panas terasa sekali. Jadi ketika kita bicara tentang krisis iklim, yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang miskin. Nah sama juga dengan desa-desa itu. Mereka yang makmur tinggal di daerah-daerah yang perkotaan yang nyaman. Bayangkan desa-desa yang berada di pesisir pantai, kondisi ekonominya lemah, terkena abrasi, tidak punya pilihan kecuali migrasi ke tempat keluarga, ke tempat saudara. Ini kondisi yang kita hadapi. Karena itu, ketika kita berbicara memberikan alokasi anggaran negara untuk menghadapi krisis iklim ini, harus dilihat secara komprehensif. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diberikan subsidinya atau alokasi anggaran dari negara. Karena itu beberapa waktu lalu ketika kita bicara tentang subsidi, saya sempat sampaikan subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik, karena itu mereka mampu membeli mobil listrik. Padahal kalau bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum, yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Itu contoh bagaimana kita harus membuat sebuah konsistensi kebijakan. Dan saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, daerah pesisir yang terancam abrasi, kebijakan yang diambil juga harus konsisten. Bagaimana kita menyelamatkan itu? Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan, bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespon krisis iklim ini. Nah, inilah yang tadi kami maksud, perlu sekali kita punya kebijakan-kebijakan yang konsisten. Nah, ada pertanyaan sederhana yang rasanya perlu kita diskusikan sama-sama di luar perut. Di manakah letak keadilan sosial untuk rakyat Indonesia yang kita butuhkan dalam pengelolaan, dalam mencari solusi krisis iklim saat ini? Jadi kita membutuhkan agar solusi krisis iklim ini adalah juga keberpihakan, bukan malah menjadikan ini semacam pintu masuk untuk berbagai macam kepentingan komersial, kepentingan parsial, tapi justru ini menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan sebaiknya tidak hanya fokus pada satu aspek yang biasanya sering kita jadikan aspek paling utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi. Ke depan kita perlu tambahkan bahwa pengambilan kebijakan harus memperhatikan sekurang-kurangnya 3 aspek. 1, tentu harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pasar. Yang kedua, dia juga perlu berorientasi pada keadilan sosial.
Yang ketiga, atau distribusi yang merata. Kemudian yang ketiga, perlu juga berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi ekonomi tumbuh yang merasakan pertumbuhan merata dan lingkungan hidup terjaga. Ini kombinasi yang saya rasa penting untuk kita sama-sama sadari. Jadi kita perlu kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada spirit untuk menghadirkan keadilan sosial. Kita perlu memihak kepada mereka yang paling terdampak oleh krisis ini dan kita memunculkan rasa keadilan yang sering kita sebut dengan istilah climate justice. Jadi kami mencita-citakan Indonesia yang memiliki keadilan iklim. Ini beranjak dari janji untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan keadilan sosial ini tidak akan terwujud jika penanganan krisis iklim ini tidak berpihak kepada mereka yang rentan, tidak berpihak kepada mereka yang lemah. Beberapa gagasan mudah-mudahan bisa juga menjadi bahan diskusi. Pertama, mengarus utamakan perspektif ekosistem sosial dalam pembangunan. Jadi bersyukur bahwa ikhtiar menghadirkan solusi krisis iklim ini sudah kami rintis juga ketika di Jakarta bersama-sama dengan jajaran Pemprov dan juga bersama dengan pegiat-pegiat lingkungan hidup, khususnya generasi baru, sehingga dampak krisis iklim yang sifatnya multi sektor itu bisa kita berikan solusi yang juga multi sektor, yang juga komprehensif. Jadi saya usul pada teman-teman semua yang berada di Jakarta Theater ini, cuma nanti kalau pulang, sempatkan pakai transportasi publik transport yang emisi rendah, misalnya naik bis listrik, pakai angkot Jaklingko, dan mungkin sambil jalan kaki. Trotoar-trotoarnya sekarang sudah lebar, dan mungkin bagi yang tidak tinggal di Jakarta atau bahkan tinggal di Jakarta juga, sempatkan aja mampir ke tempat Eco Park. Di situ ruang-ruang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memunculkan rasa kesetaraan dan kebersamaan untuk warga Jakarta. Jadi, kalau nanti sempat menggunakan kendaraan umum, nanti akan merasakan bagaimana kendaraan umum, apalagi berbasis listrik, itu bukan soal memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi soal membangun perasaan kebersamaan, membangun perasaan persatuan, membangun perasaan kesetaraan. Di bis kota, di Transjakarta, di semua angkutan umum tidak ada ruang business class, economy class. Antrinya sama, duduknya sama, berdirinya sama, apapun latar belakangnya. Presiden naik kendaraan umum maupun rakyat biasa di kendaraan umum, CEO naik kendaraan umum ataupun office boy naik kendaraan umum, semuanya sama. Di kota yang tanpa terasa ada segregasi, transportasi umum menjadi instrumen pembangun perasaan kesetaraan. Ini jadi catatan, bukan hanya tujuan lingkungan, bukan hanya tujuan mobilitas, tapi ada tujuan sosiologis yang tercapai. Lalu ada hal lain yang saya ingin sampaikan juga, khususnya bagi kita semua yang tinggal di perkotaan, yang seringkali kita tidak rasakan bahwa itu ada sebuah proses yang kompleks di balik privilege yang kita miliki. Misalnya, ada sampah, taruh sampah itu di tempat sampah, besok datang sampahnya tidak ada. Ada yang mengambil, ada yang memindahkan, ada yang mengolah, atau juga air, tinggal nyalakan keran saja, air muncul di rumah kita masing-masing. Kita harus sadar bahwa privilege seperti tadi itu tidak dimiliki oleh semua orang. Sebagian dari kita di tubuh ini belum bisa menikmati itu semua. Jadi, di mana letak keadilan sosial ketika anak SD harus jajan air putih dalam kantong plastik harganya Rp5.000 ketika akses itu belum merata? Apakah ada satu solusi untuk setiap daerah? Tidak ada. Tiap tempat punya solusi yang berbeda. Pendekatannya tidak bisa simetrik. Satu solusi untuk semua lokasi. Tiap tempat punya tantangan dan punya solusi pas yang beda-beda. Jadi kita tidak berpikir ada solusi tunggal yang jadi semacam obat untuk menangani krisis iklim di berbagai daerah dengan pendekatan yang sama. Pendekatannya asimetrik, pendekatannya kontekstual. Misalnya solusi soal air. Ada yang kesulitan mencari sumber air bersih. Tapi ada juga yang sudah ada air bersih, tapi sumbernya terancam hilang karena ada alasan pembangunan. Nah, ini tidak bisa dipukul rata. Bayangkan
Kalau ada sumber air dekat rumah, dekat komunitas yang akan rusak karena dijadikan bendungan, ya pasti masyarakat di sekitar situ akan protes, akan mengatakan bahwa kami membutuhkan sumber air ini untuk kehidupan. Apa yang harus dilakukan? Ya harus dibahas bersama-sama. Apalagi masyarakat ini wong cilik yang harus dilindungi, bukan sampai malah dipersekusi. Jadi itu hal pertama. Yang kedua adalah gagasan tentang kolaborasi dan diplomasi lewat upaya bersama-sama dari dalam negeri dan luar negeri. Ikhtiar untuk menangani krisis iklim ini harus kerjakan, karena krisis iklim ini adalah masalah yang melampaui batas kota, batas provinsi, batas negara. Penanganannya tidak bisa dikerjakan hanya lokal saja. Kolaborasi di tingkat lokal harus dibarengi dengan kolaborasi di tingkat internasional. Tidak bisa sebut dengan diplomasi internasional. Karena kita harus ingat ya, bahwa janji para pendiri Republik ini, janji Republik ini adalah menjaga ketertiban dunia dan harus dipenuhi. Indonesia harus lebih aktif lagi dalam mendorong percepatan agenda keadaan iklim untuk percepatan penentuan arah penyelesaian krisis iklim. Jadi kita tidak sekedar diarahkan, tapi kita harus ikut mengarahkan. Dan Indonesia bisa kok. Ini pernah kami lakukan juga ketika bertugas di Jakarta. Waktu itu saya menjadi salah satu pimpinan sebagai wakil ketua komite pengarah di C40. C40 adalah Asosiasi Kota-Kota Besar Dunia. Ketuanya adalah Wali Kota London, wakilnya adalah saya sendiri, Gubernur Jakarta, dan Gubernur Keiko dari Tokyo. Kita bertiga yang memimpin steering committee untuk menggerakkan kota-kota agar memiliki komitmen bersama-sama menandatangani kesepakatan tentang Nationally Determined Contribution atau NDC dalam mitigasi krisis iklim. Yang ini kemudian kita harapkan bisa menjadi langkah maju ke depan untuk bersama-sama berkontribusi menangani krisis iklim. Teman-teman yang hadir di Net Zero Summit ini merupakan contoh konkret juga upaya menghadirkan gagasan-gagasan baru untuk masa depan Indonesia, khususnya terkait krisis iklim. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih kepada pegiat-pegiat yang selama ini terlibat dalam memperjuangkan isu krisis iklim. Saya juga sampaikan terima kasih buat teman-teman yang berembuk demi masa depan Indonesia. Kita perlu tata kelola iklim yang lebih kolaboratif, yang lebih melindungi yang rentan, dan seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita perlu melindungi mereka yang lemah. Dan beberapa waktu yang lalu kami membuat sebuah tulisan berjudul Indonesia Darurat Iklim, yang itu juga mengirimkan pesan untuk kita sama-sama kolaborasi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa membawa gagasan-gagasan baru, aksi-aksi baru, dan pemantik-pemantik diskusi yang disampaikan oleh para pembicara akan benar-benar bisa memantik percakapan yang produktif, percakapan yang solutif. Tentu itu semua pada akhirnya mulai dari diri kita sendiri. Lalu kita kolaborasi, dan harapannya nanti di generasi Kiwari ini akan muncul solusi baru. Kalau di Three Musketeers ada istilah one for all for one, itulah kita sekarang. Insya Allah kita sama-sama bisa melangkah mewujudkan keadaan iklim untuk semua. Salam hormat, salam hangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dirahmati Jalal. Saya di sini bersama sahabat saya, Pak Sandiaga Uno, Menteri Parekraf Indonesia dan Kreatif Ekonomi, yang sangat energetik, sangat hyper, dan always doing amazing things with positive energy. Dan hari ini kita akan bicara dengan Pak Sandi dalam konteks Indonesia Net Zero Summit, the biggest climate forum civil society organized di Indonesia. Pak Sandi, welcome. Terima kasih banyak. Pak Dino, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk berbincang pagi ini, dan ini di pendopo kita sedikit ekosistem dari pandangan net zero kita, yaitu ada suara ayam berkokok, ada suara burung-burung. Ini yang kita ingin hadirkan karena
saya juga sangat mengapresiasi anak-anak muda ya. Mereka mengambil inisiatif dan konvensi ini menjadi konvensi terbesar dengan lebih dari 3.000 sampai 4.000 participants dan lebih dari 100 komunitas yang tergabung. Saya menitipkan banyak pesan dan pemikiran karena kita yakin bahwa Indonesia bisa menjadi global powerhouse kalau bicara mengenai net zero strategy. Dan pagi ini saya sangat optimis dan saya berangkat dari pengalaman saya Pak Dino bahwa kita harus mengambil action, dan actionnya itu tidak hanya action yang sendiri-sendiri tapi yang saya sebut sebagai collaborative action. Jadi bentuknya kolaborasi tapi sudah ada output inisiasi aktivasi kegiatan-kegiatan yang langsung terjadi di lapangan. Itu harapan saya. Gak muat, langsung putar balik. Tinggi ya, tinggi anjir. Wajah tentara dia dulu. Dia kalau ngiat bisa jadi jenderal loh. Yakin? Iya. Oh nggak salah ya. Terus tahu info gue juga. Tadi Julio udah masuk ya? Siapa? Julio. Udah. Sini aja ya. Iya langsung aja mas. Yep. Okay. Itu yang sebelahnya Pak AHY siapa? Sebelahnya Pak AHY siapa? Bimaria. Apa? Bimaria. Bimaria itu. Oh gitu ya?
Ah itu tuh. Siap sih. Sini apa fokusnya? Jadi banget ya. Oh, kalau ada pasti dari sana gitu ya. Nyampe kok nyampe. Oh baru. Oh Madonna ya. Belakang. So, I don't know. Dia harus Nanti gak ada jaga kanan. Ngantar aja kemarin. Kemarin ngantar aja. Oh iya. Saya ngambil paspor. Gimana? Dia sih kan. sama. Jadi nanti tekokan. Shadow